Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mewawancarai Anda sebagai guru BK ya, terkait teman mahasiswa dengan dengan orang tua ya. Jadi di sini saya mewawancarai ya, apakah orang tua di siswa ikut berperan dalam pembelajaran siswa? Tentunya saya sebagai guru BK langsung saja ya Pak ya. Ya. Sebagai guru BK itu skupnya itu kita kan di sekolah ya. Di sekolah itu saya dan Gesti selaku guru BK itu tidak berperan penuh menangani siswa di rumah. Nah, orang tua itu yang berkewajiban menangani siswa di rumah. Peran siswa di rumah itu dikontrol oleh orang tua penuh. Ya. Jadi sebagai guru BK itu untuk pengetahuan di rumah itu kurang memadai karena kita itu kewajibannya mengayomi di sekolah. Tapi kalau menurut pengamatan kami sebagai guru BK itu setelah menyebar angket dan sebagainya, setelah mengamati tingkah laku siswa begitu, secara kasat mata itu atau secara data keseluruhan itu siswa kurang diperhatikan oleh orang tua. Karena apa? Karena pertama siswa sering terlambat, otomatis kan itu pemicunya dari rumah ya. Nah, karena mungkin orang tua kurang peduli manajemen waktu siswa dan sebagainya kan, mungkin kurang dibangunkan lebih awal. Nah, itu kan tadi baru kesimpulan beratnya. Jika siswa ada masalah di sekolah kan, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua? Jika siswa ada permasalahan di sekolah itu, ya, bagaimana guru BK menyampaikannya ke orang tua? Apakah dipanggil atau putus? Lanjutannya bagaimana? Kalau dipanggil itu, nah, kita ada sistem kredit poin. Jadi kalau siswa melakukan beberapa kali pelanggaran yang sama, misalnya keterlambatan, itu maksimal 15 kali kita sudah memanggil orang tua. Keterlambatan, kemudian kredit poin apa ya, tidak berangkat tanpa izin ya. Nah, itu akan dikenakan poin juga. Nah, kita akan melakukan home visit untuk menanggulangi atau mengatasi koordinasi dengan orang tua. Terus peran orang tua terhadap peserta didik yang memiliki masalah di sekolah? Peran orang tua ya. Peran orang tua itu ya, itu seharusnya itu memfasilitasi sebagai tumpuan utama ya, peserta didik itu dalam mencapai potensi maksimalnya ya di sekolah, baik itu potensi akademik maupun non akademik gitu ya. Kita kan semua tahu bahwa orang tua itu berperan penuh ya, baik itu dalam membiayai, dalam memfasilitasi siswa dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya ingin mewawancarai mengenai keberlangsungan KPM di sekolahan. Yang pertama itu yang mengenai belajar siswa. Apakah di sekolah ini sudah ada namanya reward dan punishment? Tidak, siswa itu tidak. Saya kira yang namanya motivasi belajar itu selalu diberikan sama guru. Guru selalu memberikan motivasi belajar. Kemudian pada akhir kegiatan pembelajaran kita sering menyampaikan apresiasi pada siswa. Ketika siswa bisa dijawab, itu guru memberi apresiasi. Itu sebagai sebuah nilai juga. Dan mengingatkan juga pada anaknya kurang motivasi. Misalnya diberi pelajaran dia cerita sendiri dari itu juga perlu diingatkan. Guru selalu guru harus bisa menguasai kelas, mengkondisikan kelas. Kalau responnya sendiri dari siswa ketika diberi reward dan punishment, siswa responnya bagaimana?
ya ketika siswa diberi reward pasti senang, diberi apresiasinya itu senang, dipuji aja senang, oh bagus kamu gitu, bagus kamu untuk pelajaran yang baik. Nyatanya ketika ditanya kamu bisa itu, nah kemudian dikatakan ini loh contoh anak yang memperhatikan. Kemudian ketika ada anak yang ditanya tidak bisa, kita punishment-nya itu berupa motivasi agar ke depan lebih memperhatikan lagi. Kalau diberi hukuman di depan anak ya ya jangan. Kita lebih hukuman yang memotivasi agar anak itu kegiatan belajar berikutnya itu lebih punya motivasi dan pengen ada hasilnya dalam setiap pembelajaran. Jangan sampai dari pagi sampai dengan sore anak ketika diajar dan ada evaluasi, anak sama sekali tidak punya tambahan ilmu apapun. Itu motivasi. Kalau mengenai kemampuan literasi, apakah di perpustakaan sini buku bacaan sudah relevan dengan pelajaran yang Ya saya kira buku pelajaran yang disediakan di perpus itu sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Karena di sini ada beberapa penerbit yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pusat. Jadi kita selalu membeli buku sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. mengenai kepedulian orang tua, apakah di sini malam itu dibuatkan grup apa belum? Kalau grup wali murid kayaknya kita belum, tapi grup siswa kita sudah. Dan kita sering memotivasi orang tua agar peduli terhadap pendidikan anak ketika ada rapat-rapat wali murid. Ketika dalam rapat wali murid pasti kita akan mengingatkan kepada orang tua bahwa kerjasama antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua itu sangat dibutuhkan. Pihak sekolah memotivasi di anak di sekolah, tapi orang tua juga harus punya kerjasama di rumah. Di rumah juga harus diperhatikan bagaimana pendidikan anak, bagaimana ibadahnya, itu orang tua harus selalu memperhatikan. Kemudian ketika ada rapat atau pengumuman rapat itu semua wali murid akan semua Wajib hadir, tapi selama ini sekitar 90% wali murid hadir. Nah, yang sisanya itu kadang-kadang ada kesibukan, kemudian ada yang orang tuanya sedang sakit. Tapi ya 90% wali murid itu nanti bisa dibuktikan dengan absensi atau tingkat kehadiran daftar hadir wali murid. Tapi kita selalu menekankan agar wali murid itu bisa. Betul lagi Pak. Yang terakhir, apakah mengenai teknologi informasi, apakah semua sudah memiliki HP? Berdasarkan pengamatan ini ya 90% siswa punya dari zaman sekarang. Tapi memang masih ada anak yang tidak punya HP. Itu karena memang benar-benar keterbatasan ekonomi. Orang tua benar-benar tidak mampu. Bahkan sekolah di sini pun dengan subsidi. Bagaimana mau memikirkan HP sekolah aja dengan subsidi. Bahkan ada yang bukan cuma sekolahnya, transportasinya anak aja disubsidi. Jadi memang benar ada anak yang belum punya HP dalam kondisi seperti masih ada. Bahkan ada anak yang HP-nya punya HP tapi HP-nya jadul ada. Belum sesuai dengan spek-spek yang ada, bisa untuk pembelajaran itu masih ada. Ini sekian, terima kasih.